Ya, semakin gelap, di mana kanan kiri sudah terlihat seperti bukit-bukit. Nah, di sini juga sepi banget. Nah, ini gue pakai lighting moto LED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi perjalanan kali ini melanjutkan dari Tasikmalaya. Kita lewat jalur selatan. Tadi kita sudah melewati kota Ciamis, kemudian sekarang mengarah ke daerah Majenang. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kondisi saat ini adalah menjelang maghrib ya. Tetapi pada dasarnya jalanan di jalur selatan ini benar-benar luar biasa nih teman-teman. Jalanannya halus dan juga nggak macet. Kelebihannya di sini. Cuma kalau melihat dari trek kanan kiri ketika mau menuju ke waktu maghrib, ini agak-agak deg-degan. Makanya saya menuju Purwokerto lewat jalur ini agak-agak sedikit ragu nih. Nah, kanan kirinya bisa dilihat kita udah memasuki kawasan yang agak menanjak dan ini masih terus lurus. Oh iya, perjalanan kali ini dari Jakarta menuju ke Merapi yaitu Kaliurang, saya bersama istri menggunakan CRF Rally 250. Dan jalannya bergelombang nih teman-teman. Ya, jalur selatan begitu menggiurkan, tetapi harus tetap waspada teman-teman. Oke, kita lanjut perjalanannya teman-teman. Tetap nyimak ya. Ya, semakin gelap, dimana kanan kiri sudah terlihat seperti bukit-bukit. Nah, di sini juga sepi banget. Nah, ini gue pakai lighting moto LED. Gue rakit dan gue beli di online shop. Harganya itu mulai dari 350.000 teman-teman. Tapi nggak tahu harganya sekarang. Ini sangat bermanfaat banget. Nah, gue rakit ini dengan tombol saklar dekat handle tangan sebelah kiri, dan jalanannya kadang-kadang rusak, dan alhamdulillahnya nih nggak hujan posisinya. Jadi kalau hujan gue agak lebih waspada lagi, dan juga tentu gue akan melambat. Ya, ini kita masih menuju wilayah Purwokerto, wilayah lokasi lagi di Majenang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, selepas dari pertigaan tadi Pangandaran, kita lanjutkan ke daerah Majenang, dimana kita lihat jalur selatan menuju gelap ini luar biasa. Gue pakai lighting yang cukup mendukung. Ini juga masukan buat teman-teman kalau untuk touring ke wilayah-wilayah yang agak sepi, lighting dan juga mesin dan juga terutama ban ini harus dilihat ya. Alhamdulillah nggak ada kendala sejauh ini. Jalan yang mulus dan agak sedikit bergelombang, tanjakan dan turunan ini bikin hati kita senang sih ya, karena kejenuhan di Jakarta bikin kita bosen gitu kan. Sementara ketika ngelihat kanan kiri jalanan yang sepi, agak sedikit menantang dan juga memacu adrenalin, ini satu kenikmatan sendiri buat saya dan atau teman-teman yang nonton. Oke, kita lanjut teman-teman.
Ya, sebelum menuju ke Majenang, tentu kita masih melewati Kota Banjar. Kita di Kota Banjar ini. Masa PPKM kayak gini cukup buat adrenalin kita terpacu sih ya, jalurnya sepi kayak begini dan juga udah mulai mendung di sini, agak-agak panik nih teman-teman. Karena kalau cuaca makin gelap kemudian hujan, otomatis kan kendaraan melambat sementara kanan kiri sepi begitu. Jadi buat teman-teman untuk touring itu, untuk solo tour seperti gue ini, gue nggak rekomendasi kalau gunakan kendaraan yang nggak mendukung ya. Ya, kanan kiri sepi di Kota Banjar ini. Jadi sebelum ke Majenang itu kita lewatin yang namanya daerah Banjar, dimana eh, jalurnya kita tahu sendiri kayak gini. Dan teman-teman akan lihat jalur yang gue telusurin. Begitu sepi, begitu sunyi, berasa jalan milik sendiri, tapi harus tetap konsentrasi. Oke, kita lanjut teman-teman. Sebelum masuk jalur hutan ke arah Majenang. Masih sambil menikmati perjalanan menuju ke titik transit di Purwokerto. Setelah kita lewat Banjar, kemudian Cukang Leles, eh, Majenang, ke arah Genteng, kemudian Aji Barang, lalu Purwokerto. Di sini jalur yang menuju ke Aji Barang dan ke Purwokerto via Cukang Leles dan juga Genteng ini cukup menantang juga, dimana jalurnya sepi kayak begini, jadi harus tetap hati-hati teman-teman. Sekali lagi gue nggak rekomendasi buat teman-teman untuk solo tour apabila kendaraan teman-teman itu tidak memungkinkan ya. Nah, di sini gue sekali lagi tekankan menggunakan CRF 250 Rally yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, mulai dari lighting, kemudian dari sisi engine dan juga ban. Gue gunakan ban tipikal supermoto karena perjalanan gue kali ini melintasi jalur aspal ya. Gue pakai Pirelli dengan pelek Scarlett, jadi cukup menggigit ketika hujan dan juga jalur-jalur yang kelihatan agak licin kayak gitu teman-teman. Kita lanjut teman-teman ya. Kita mulai masuki kawasan hutan nih, lewat eh, sudah daerah Genteng atau daerah Genteng ini juga agak bingung. Jadi ya memang jalurnya ya lumayan lah kayak begini, harus tetap waspada dan juga hati-hati karena gelap banget teman-teman. Ini benar-benar gelap gitu, teman-teman bisa lihat sendiri di depan sana nggak ada penerangan yang sangat minim ya, hanya rambu-rambu. Makanya untuk lighting sendiri untuk lajur selatan ini gua benar-benar mengingatkan teman-teman untuk selalu nggak meremehkan namanya lighting gitu.
Nah itu gue tadi pakai motor LED. Selain menggunakan lampu kabut, juga gue menggunakan tambahan sejumlah lampu tembak untuk seenggaknya ngasih kode ketika jalanan sepi atau ketika gue mau menyalip. Wah, sini gue tembak-tembakin lampu teman-teman. Nah ini kita udah masuk ke Aji Barang teman-teman ya. Benar-benar sepi, dan juga adrenalin jadi terpacu nih untuk narik gas, tapi gue gak terpancing karena konsentrasi juga harus tetap ketika mengendarai di jalan sepi kayak gini, karena di situ umumnya truk teman-teman, kebanyakan yang lintas itu truk dan juga bus antar kota dan provinsi. Oke, kita lanjut. Oke guys, oke teman-teman, ini daerah Aji Barang ya, malam di kota Aji Barang. Indah, adem, beda tadi sama di daerah Majenang ya. Majenang Banjar yang agak sepi, nggak tahu kenapa. Ini Aji Barang ini ya lumayan banyak tempat kongko-kongkonya. Oke, dikit lagi di Purwokerto nih. Dikit lagi Purwokerto, kita jalan santai. Yuk. Oke teman-teman, sudah dekat dengan Purwokerto, sudah dapat penginapan. Sekarang waktunya menuju ke penginapan. Rame juga alun-alunnya, alun-alun Gajah apa tadi tuh. Nah di depan udah Purwokerto nih. Kalau dipikir-pikir panjangnya perjalanan ini karena treknya juga. Treknya yang lumayan menantang lah. Wow, masjidnya. Sekolahan ya? SMA Kartek 2. Aduh, sorry teman-teman. Nggak tahu tadi berhenti udah berapa kali tadi. Ya biasalah, bawa boncengan, dia harus banyak ngalah. Jalurnya sekarang hot mix, jadi halus ya.
Ada apa sih kawan? Naik motor cepet-cepet amat. Oke, kita lanjut nanti setelah di hotel. Kita mau ngobrol-ngobrol santuy ya tentang perjalanan tadi. Oke, kita udah sampai penginapan di Purwokerto. Terus ya udah, ayo ikut sini, ikut, ayo. Enggak jauh loh, jauh. Oke, kita udah sampai di penginapan. Ini salah satu hotel di Purwokerto, lumayan. Ada balkon juga, menghadap balkon, menghadap kota Purwokerto. Lumayan lah. Oke guys, ini perjalanan udah masuk ke kota Purwokerto. Kita istirahat dulu sampai kira-kira tadi jam berapa? Jam 10 kurang lebih. Kita istirahat di tempat yang lumayan enak. Jadi besok kita lanjutkan petualangan kita itu ke Dieng ya. Ke Dieng kita mau lewat Wonosobo. Antara lewat Bawang atau Wonosobo kita lihat aja besok. Tapi sih rencana sih lebih bisa lewat situ karena kita mau tembus ke Banjarnegara. Nah, buat teman-teman kalau udah capek, touring istirahat, makan dan minum tuh yang kuat. Tadi aja gue di jalan hampir 8 botol ya minum air putih karena memang cuaca tadi panas. Tapi alhamdulillah panasnya itu bikin gue jadi senang karena cuacanya buat bikin konten itu jadi mendukung banget. Kalau hujan nggak tahu deh, ngotak-ngatik action cam segala macam repot pasti. Yang jelas gue bersyukur kalau hari ini perjalanan gue sepanjang dari semalam dari Jakarta ke Subang, menginap di Subang, kemudian masuk ke daerah Tasik, dan sebelumnya ke Tasik itu kita lewat ke daerah Waduk, dan akhirnya dari Waduk kita ke Tasik lalu ke Banjar. Sempat beberapa kali ada problem tapi nggak masalah kecil. Yang jelas sekarang udah sampai Purwokerto, besok kita lanjut untuk arah Dieng. Terima kasih.